kelompok digitalisasi. Hari ini aku, Laura Alizarati, sebagai host, dan teman-teman saya boleh diperkenalkan. Halo, nama saya Sabda. Hari ini kita akan membahas materi tentang media sosial. Nah, jadi di sini kita bersama narasumber, yaitu ada Halo, aku Reta Valeri dari Semangat. Halo semuanya, aku Giaji Reta. Nah, jadi untuk pelajaran yang pertama, bisa kalian sebutkan nggak sih tujuan media sosial untuk anak remaja zaman sekarang atau pelajar zaman sekarang? Kayak media sosial itu untuk pelajar bisa digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan bisa mencari relasi. Nah, kalau untuk pelajar bisa banget nih kita membagikan karya kita yang pasti akan direspon oleh orang lain, terus juga diberi saran atau sebagainya. Itu penting banget buat komunikasi atau media sosial untuk anak-anak. Tujuannya itu untuk membantu anak-anak supaya semangat belajar dan berinteraksi. Untuk kegiatan-kegiatan misalkan mengerjakan tugas dan melakukan tugas, dan bisa juga tujuannya untuk membantu orang dewasa juga dalam hal berbisnis dan lain-lain. Kan tadi udah tujuannya, kira-kira kalau kalian lihat sekitaran kalian, media sosial yang paling sering digunakan itu apa sih? Aplikasinya? Yang paling kita pakai atau diangkat itu bisa WhatsApp. Itu kan termasuk media sosial. Kira-kira tujuannya buat apa? Itu bagus banget buat berkomunikasi atau berinteraksi. Itu kita bisa berkomunikasi dengan orang sekitar, orang terdekat. Itu bisa banget. Kalau menurut Ajeng sendiri gimana? Kalau menurut saya sama sih kayak Areta, yang paling digunakan sekarang karena kan bisa berkomunikasi dari jarak jauh atau dekat. Sama juga tujuannya. Nah, kira-kira yang belakang ada yang mau nanya nih? Kalian ada nggak sih apa media sosial yang bisa aplikasi? Oke, kalau untuk media sosial dampak negatif ada. Contohnya karakter AI itu dampak positifnya banyak, cuma dampak negatifnya juga banyak. Di sini aku ceritain dampak negatif aja. Di sini ada kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu ada anak berusia 14 tahun yang bunuh diri akibat bermain karakter AI. Itu sangat berdampak bagi mental kita kalau muncul media sosial. Kalau menurut Ajeng gimana? Kalau menurut saya aplikasi yang berdampak negatif itu banyak, semuanya pasti ada negatifnya. Contohnya kayak Twitter ya, Twitter kebanyakan mungkin anak-anak pada baca AO gitu, tapi ada dampak negatifnya juga mungkin yang tahu ya. Terus YouTube juga banyak aplikasi yang mengandung negatif. Selama kalian bermedia sosial, pernah nggak sih kalian dapat perlakuan yang buruk? Saya alhamdulillah belum pernah, banyak sampai jadi kalau aku itu sebenarnya nggak pernah sih, apalagi sama netizen ya. Soalnya kita juga kan sebagai sesama netizen tuh harus jaga tempat gitu, jaga sifat juga, apalagi kalau bermedia sosial, karena kan media sosial itu rawan juga diserang oleh netizen. Jadi sebaiknya jaga sikap aja sih kalau lagi menggunakan media sosial. Nah, jadi aku mau ajuin satu pertanyaan terakhir lagi. Kira-kira ada tips nggak sih dari kalian berdua supaya kita nih bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Kalau tips dari saya itu, kalian harus pintar-pintar milih aplikasi yang berguna, terus jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Pokoknya kalian pilih-pilih kalau misalnya baca informasi ataupun download aplikasi, jangan sampai kalian terbawa arus kayak gitu ya. Kayaknya dari tadi Arif belum ngomong, kita kasih. Nah, Arif diem-diem aja nih, gue liat-liat. Boleh dong ngomong ke video, apa mungkin kamu mau ngasih saran atau gimana? Aku mau nanya tentang dampak bukan apa sih, itu kayak kalau tentang bisnis itu kayak gimana sih? Boleh ceritain? Perasaan
Oke, untuk perasaan Arif diem-diem aja nih, kira-kira dia mau ditanyain nggak sama mereka berdua? Aku mau nanya tentang perasaan kalian gimana sih juga selama ini. Oke, kalau dari aku sih pastinya senang banget ya, terus merasa berguna juga tentang adanya media sosial. Di sini kita bisa berinteraksi dengan teman kita, seperti kata Ajeng, di luar maupun dekat juga. Terus kita juga bisa searching nih apa yang nggak kita tahu di media sosial ataupun internet. Terus banyak sih dampak positif yang bisa kita dapatkan di internet yang belum kita jelajahi juga pasti banyak. Terus kalau untuk dampak negatifnya seperti yang kata kita tadi ya, mungkin bisa lebih dibijak-bijakin lagi makanya. Kalau perasaan saya sendiri tuh sangat senang dan terbantu sekali. Selebihnya sudah dijelaskan oleh Aret. Ya, mungkin itu aja pertanyaan dari kita berdua. Makasih buat Areta dan Ajeng yang udah mau ngejawab. Dan buat kalian yang nonton juga jangan lupa ya, kalau bermedia sosial itu harus bijak-bijak, karena yang nentuin positif atau negatif itu kalian sendiri. Jadi segitu aja dari kami. Dadah guys. Dadah! See you!